siang Bapak, selamat siang. Kami serombongan ingin mewawancarai Bapak pada kesempatan kali ini. Mensewu sebelumnya asmo Bapak, nama Bapak? Luki Arwanto, Kanjeng Raden Tumenggung Luki Arwanto di Keraton ini. Bekerja di Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Selaku ngayayi popo semuanya. Di administrasi Surakarta. Di administrasi. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin ini masih sesuai tema yang akan kami wawancarakan ke Bapak sesuai dengan pekerjaan Bapak. Jadi begini Bapak. Untuk aksara Jawa oleh masyarakat awam sendiri, khususnya di Surakarta ya, karena ini juga di kota Surakarta, banyak yang belum paham begitu dalam terkait aksara Jawa. Nah, oleh pemerintah kota Surakarta, aksara Jawa tersebut ditampilkan di papan-papan instansi di kota Surakarta maupun di sekarisidenan kota Surakarta mungkin ya. Nah, yang ingin kami tanyakan sebelum adanya papan-papan instansi itu tertulis aksara Jawa, apakah sebelumnya aksara Jawa pernah digunakan mungkin di bangunan-bangunan atau bagaimana Bapak? Oke, begini. Kalau tentang aksara Jawa yang selama ini sudah berlaku ya, yang utamanya yang Sriwedari, sudah dari dahulu digunakan khususnya di Keraton Surakarta sebagai sebuah negara sebelum Indonesia merdeka, dan berlanjut di tata pemerintahan Keraton Surakarta, kemudian merdeka, kemudian agak terputus, aksara Jawa sulit berkembang. Nah, kemudian beberapa dekade tahun ini ada sebuah keputusan gubernur yang agak mengharuskan bahwa instansi pemerintah harus menggunakan aksara Jawa dengan huruf Latin juga. Nah, itu sebuah kabar yang sedikit agak menghibur bagi dunia sastra Jawa, karena mau tidak mau orang akan melihat, paling tidak melihat dan mengapresiasi. Belum tentu juga bisa membacanya, tapi sudah lumayan juga. Nah, sebelum itu dilaksanakan di instansi pemerintah yang notabene agak dipaksakan juga, karena kalau tidak dengan SK saya kira tidak mungkin tuh ditulis di papan-papan nama instansi pemerintah. Ya, benar. Di beberapa daerah milik Keraton Surakarta, misalnya di Gapuro, batas kota, kemudian bangunan-bangunan milik keraton yang ada di keraton, yang ada di wilayah Surakarta maupun di luar wilayah Surakarta sebagai daerah enklav di pesanggeran-pesanggeran dalam yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, itu mesti digunakan aksara Jawa. Latin itu justru nyengkoknya itu transkrip dari aksara Jawa itu. Maka kenapa Keraton Surakarta menulisnya Karaton Surakarta bukan Keraton? Karena aksara Jawanya dulu itu Karaton bukan Keraton. Transkripnya akhirnya juga mengikuti itu. Dan itu berlaku di seluruh bangunan milik keraton, itu pasti ada aksara Jawanya. Sementara itu. Kemudian satu lagi, kalau di dalam surat menyarap di internal keraton, surat menyarap itu banyak juga menggunakan aksara Jawa. SK itu juga menggunakan aksara Jawa, walaupun di sebaliknya itu juga ada transkripnya Latin. Jadi kalau masalah aksara Jawa di keraton masih sampai sekarang masih terus digunakan. Gitu Pak Adi. Berarti itu memang masih di lingkungan keraton masih menggunakan sampai dan terus-menerus masih. Karena kalau di luar keraton kan surat menyurat sudah sekarang Latin. Sudah Latin, dan juga mungkin dengan WA tanpa surat menyurat bisa. Sekarang sudah
dilakukan. Nah, terutama SK di keraton itu mesti dengan aksara Jawa. oh gitu. Walaupun juga ada transkripnya di bawahnya. Oh, Latin. itu contohnya surat menyurat apa saja yang di keraton? SK dari SK pengangkatan abdi dalem. Mungkin istilah Jawanya ada Serat kekancingan. serat Serat kekancingan. kekancingan. Itu dulu kalau keraton kan tidak langsung raja memberikan surat, tapi kan lewat pepatih dalem. Nah, ada gerat-gerat sentono dalem, itu juga ada namanya serat kekancingan khusus untuk sentono. Itu ditulis seluruhnya dalam aksara Jawa. Oh begitu. Dan dibuat oleh pepatih dalem saat itu. Sampai sekarang pun juga begitu. Jadi yang sentono dalem, benar-benar sentono, itu ada semacam SK khusus, itu dibuat dengan aksara Jawa sampai begitu. sekarang. SK khususnya langsung turun dari Sinun atau Enggak, itu ada lembaga khusus. Oh, ada lembaga khusus yang membuat sorosilah seseorang itu dari grade keberapa. oh begitu. Grade berapa? 1, 2, 3 sampai 5 itu masih Raden Mas, kemudian 6 dan seterusnya itu Raden semua. Itu dibuatkan khusus. Ini orang ini benar-benar keturunan dari misalnya Raja Pakubono berapa atau Mangkurat berapa atau Brawijaya berapa, dijelaskan. Dan ini berhak menggunakan nama ini. Itu dengan aksara Jawa semua. Terkait dari surat menyurat di dalam lingkungan keraton tadi yang bertuliskan aksara Jawa, yang digunakan itu paugeran pedomannya pedoman apa? Masih Sriwedari. Sriwedari. Masih Sriwedari. Karena di semua manuskrip di Sono Pustaka Keraton itu semuanya masih menggunakan Sriwedari. Jadi kita mengikuti jejak leluhur para pujangga, dari Warsito, siapapun itu semuanya dengan Sriwedari. Oh iya. Dan tidak tersentuh oleh hasil dari Kongres Bahasa Jawa. Misalnya harus dengan semacam EYD itu tidak tersentuh. Ya gitu. seperti ini, seperti ini sudah ada paugeran sendiri. Makanya ketika kalau ada Kongres Bahasa Jawa, keraton ya tenang-tenang saja, kita sudah punya paugeran sendiri. Tetap melestarikan yang Tetap dulu, seperti para pujangga yang pernah menuliskan aksara Jawa dalam manuskrip. Iya. Gitu. Sebelum membahas ke manuskrip yang disebutkan panjenengan tadi, untuk tulisan aksara Jawa di bangunan-bangunan di lingkungan Keraton Surakarta ini, Kasunanan, mungkin ada contohnya tertulis di mana itu bangunan? Di semua bangunan keraton mesti ada aksara Jawa. Contoh gapura masuk wilayah Surakarta, mulai dari Mojosongo, Juro, kemudian dari selatan Solo Baru itu, dari timur, semua pintu masuk itu pasti ada gapura menandakan ini masuk wilayah Surakarta, dan itu mesti aksara Jawa. Karena dahulu yang digunakan patok itu aksara Jawa Sriwedari. Kemudian di semua bangunan ada masjid, ada sekolah, ada ini tempat ini namanya Pajagen Prajurit Joyo Tanantoko. Itu ada aksara Jawa di depan. Semua bangunan itu mesti ada. Gitu. Jadi semua milik Keraton Dalem Surakarta itu mesti ada aksara Jawanya. Kemudian terkait manuskrip yang Bapak sampaikan tadi, sebenarnya manuskrip itu apa? Manuskrip itu aksara Jawa yang ditulis dengan tangan, yang biasanya dituliskan oleh para pujangga-pujangga dahulu. Dan itu banyak sekali di Keraton Surakarta, yang hampir semuanya itu manuskrip, naskah-naskah milik keraton. Kemudian ada yang diterjemahkan, kemudian dicetak. Yang saat itu terkenal lah Tan Kun Sui gitu. Tapi sebenarnya kalau pujangga itu mesti menuliskan dengan tangan. Aksara Jawa. Dan itu masih menggunakan aksara model Sriwedari. Tidak tersentuh oleh kongres-kongres bahasa apapun, misalnya harus dengan EYD, dengan itu tidak. Kita punya patokan sendiri. Para pujangga mempunyai paugeran sendiri seperti ini, dan itu secara turun menurun digunakan sampai sekarang. Jadi cara penulisan aksara Jawa pun ya seperti itu.
bukannya kita tidak mau dengan aturan republik, tapi ini peninggalan leluhur, tetilaranipun leluhur yang harus diuri-uri. Kalau kita menggunakan EYD sekarang ya kita kan semacam sudah abuse, lewat dari paugeran gitu. Terkait manuskrip tadi isinya tentang apa saja kalau menurut Bapak? Wah, banyak sekali kan, dikategorikan, ada beberapa kategori di katalognya yang dibuat oleh Nancy Florida itu kan dikategorikan banyak sekali. Ada budaya, ada agama, ada hukum, dan banyak sekali. Ada gending, ada tari, semuanya ada di situ. Biasanya tersimpan di perpustakaan-perpustakaan tradisional seperti dulu disimpan di Sasana Pustaka milik keraton. Kemudian biar masyarakat itu juga bisa membaca, kemudian kan ada radio pustaka itu. Nah, sama. Nah, kemudian berkembangnya itu kan alih aksara oleh para peneliti. Nah, akhirnya manuskrip itu difotokopi dan berkembang di luar dengan segala persepsi mereka juga. Tapi intinya dulu disimpan di Sasana Pustaka. Termasuk di Reksa Pustaka Mangkunegaran. Reksa Pustaka itu miliknya Mangkunegaran sendiri. Oh iya. Beda. Kemudian terkait manuskrip atau mungkin tadi Bapak sampaikan penulisan aksara Jawa di instansi-instansi pemerintahan. Selama ini pernahkah Bapak menemukan tulisan-tulisan aksara di instansi-instansi tersebut ada kesalahan penulisannya? Ada beberapa, tapi sebagian besar sudah benar. Tapi cara penulisan itu kan dengan komputer, dan komputer itu tidak bisa dilakluk. Nah, kadang-kadang cecaknya itu gandeng di huruf di belakang, harusnya di depan gitu. Yang pernah saya temukan di Rumah Sakit Jawa Tengah Dr. Muardi di Insinyur Sutarto itu, nggak tahu sekarang sudah diubah atau belum. Dulu tidak bisa dibaca. Mungkin karena dia menulisnya itu dengan komputer. Jadi misalnya wekenyannya atau cecak itu ikut di huruf di belakangnya, akhirnya susah, nggak terbaca. Tapi sebagian besar sudah lumayan. Walaupun instansi sendiri itu mungkin nggak bisa membaca kalau nggak ada Latinnya, dan tidak mungkin bisa mengkoreksi. Karena sekarang para filolog di Surakarta itu kan terkesan agak cuek juga dengan sistem penulisan di instansi. Kenapa saya lihat kan itu salah, sudah berlalu 1, 2, 3 bulan nggak diubah, berarti kan tidak ada kepedulian gitu. Nggak tahu dari para pemerhati atau dari instansi itu sendiri sing mau wae mergo terkait dengan APBD atau anggaran apapun, akhirnya ya dibiarkan, ada pembiaran hal yang salah itu. Filolog tadi orang-orang yang berkecimpung dalam hal pernaskahan ya. Filolog tadi ya. Ya sementara gitu. Jadi kalau aksara Jawa yang saya cermati selama ini kan sudah kembang kempis, sangat susah untuk hidup. Sepertinya akan dibiarkan mati cik deman-eman, tapi juga tidak ada upaya untuk pengembangan. Jadi selama ini maaf, dalam tanda petik pemerintah nggak tahu kemana ya arahnya mau dibawa. Seperti kemarin ada pengumuman lowongan sekian ribu guru, tapi guru bahasa daerah tidak ada di situ. Gitu, nggak ada. Ada kalau tidak salah 1 juta lowongan PPM itu, PPK atau PM itu, yang satu pun tidak ada lowongan untuk guru bahasa daerah. Ya, itu salah satu indikasi mau dimarginalkan bahasa daerah. Itu. Nah, saya harap juga para pemerhati, para orang-orang pintar, profesor, doktor yang banyak penelitian tentang aksara Jawa itu monggolah dipikirkan yang simpel saja, yang simpel di masyarakat. Ben masyarakat ini gampang memahami, bisa membaca, mau mengapresiasi, syukur-syukur mau sinau. Jangan urung-urung iki wae angel digawe angel meneh sistemnya, itu susah.
Kapan berkembangnya ngenewe mengkis-mengkis, tambah susah lagi untuk berkembang. Gitu Pak Adi. Ini ungkapan inisiatif dari salah satu pemerhati aksara Jawa. Iya. Terkait tadi ada manuskrip, ada teks Jawa cetak. Contoh, salah satu contoh adalah Tan Kun Swi. Tan Kun Swi di Kediri. Itu menurut Bapak teks Jawa cetak apakah juga berguna seperti manuskrip tadi, tulisan tangan atau carik tadi? Sangat berguna, sangat berguna. Satu, yang saya cermati ketika para peneliti itu masuk ke Sasana Pustaka atau Radio Pustaka atau dimanapun, membaca naskah Jawa itu tidak bisa serta-merta memahami, karena cengkok dari pujangga itu kan sendiri-sendiri. Nah, itu 1 lembar, 2 lembar baru bisa memahami cengkok para pujangga. Tapi begitu membaca naskah cetak Tan Kun Swi itu lancar bacanya. Sangat membantu. Sangat membantu. Karena juga cetak itu juga bisa juga mutrani dari carik ya, tulisan tangan betul. Itu bisa ya. Sangat membantu kalau saya. Begitu ya. Pak Lugi, sebelum ini kami akhiri, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak Lugi untuk para pemegang kebijakan, pemakai kebijakan, mungkin apa terkait manuskrip, naskah-naskah atau aksara Jawa? Simpel saja, sangat sederhana keinginan saya, aksara Jawa itu disosialisasikan, dibumikan lagi, dikenalkan lagi mulai dari SD. Sekarang kan sudah satu budi pekerti wis dilangke, nah, aksara Jawa sepertinya juga mau dihilangkan. Monggo para pemegang kebijakan, kalau bupati, wali kota, saya kira itu enggak begitu bisa mencengkeram ya, mungkin dari gubernur atau bagaimanapun. Mulailah monggo dibuat simpel pengenalan lagi aksara Jawa mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau perguruan tinggi sudah dijuruskan ke sastra Jawa. Tapi anak-anak sekarang SD, SMP, SMA pelajaran bahasa Jawa sepertinya kan kayak bahasa asing, kuliah bahasa Inggris angel. Monggo di paling tidak jamnya ojo mung sithik banget. Iya, 1 minggu hanya 2 jam. Ditambahilah atau paling tidak dibuat sebuah cara yang simpel untuk di setiap sekolah biar siswa itu bisa memahami secara gampang dan gamblang, tidak dipersulit. Itu monggo para pemegang kebijakan itu yang sangat berperan. Kalau kita para pemerhati itu istilahnya mau ngelos dodo. Ya. Loh, kok kaya ngene toh? Gitu loh. Monggo lah dibuat simpel saja. Yang saat ini biarkan berjalan dulu, biar diapresiasi, dicermati, dipahami dan disenangi oleh para siswa. Kemudian baru dibuatkan kebijakan lain yang mendukung. Jangan dipersulit. Dalam tanda petik jangan dipersulit. Sekarang saja sudah susah gitu loh. Mohon para pemegang kebijakan itu membuat sebuah cara supaya itu secara simpel dan mudah dipahami oleh para siswa. Gitu. Ya. Wah, ternyata menarik sekali berbincang-bincang terkait aksara Jawa seperti yang disampaikan Bapak Lugi tadi, dan tentunya kami nanti akan mengorek lebih dalam aksara-aksara Jawa baik yang terdapat di bangunan-bangunan di lingkungan Keraton Surakarta maupun di manuskrip tersebut, baik manuskrip tulisan tangan carik maupun teks Jawa cetak. Demikian, terima kasih Pak Lugi atas sama-sama waktu yang diberikan pada kami. Mudah-mudahan sukses untuk Bapak Lugi ke depan, sehat-sehat selalu. Terima kasih, selamat siang Pak. Selamat siang pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda semua untuk melihat tulisan-tulisan aksara Jawa yang berada di bangunan-bangunan di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta. Seperti di sebelah kiri saya ini salah satunya dapat tulisan aksara Jawa yang bunyinya adalah Mambagadipun Biasa Dalam Gawron Keraton Rojono Namarwi Dinten
Swidak sekawan utawi Tri Uninga gapuraning ratu 1933. Jadi di sini Artinya. ini selesai dibuat, Probosona ini selesai dibuat pada hari Jumat Kliwon, tanggal 22 Jumadil Akhir. Jadi Jawa ya, Jawa. Sinengkalan, Pakartining, Pangrenggo, sama Dianing Probosona itu mengandung Condro Sengkolo angka tahun 1864. Jadi ini Probosona ini selesai dibuat pada tahun 1864 Jawa, tahun Jawa, atau Tri Uninga gapuraning ratu atau tahun 1933 Masehi. Ini posisi ini di sebelah komplek Keraton Kasunanan Surakarta, di sebelah barat, pojok sebelah utara. Jadi di situ ada istilahnya ini Keraton Kulon. Jadi ada intinya di tengah dan di sebelah barat dibuat dia dinamakan Probosona atau Keraton Kulon. Itu. Terima kasih. Selamat siang. Kita sekarang sudah berada di salah satu gapura batas Keraton Kasunanan Surakarta, salah satunya yaitu di dekat Pasar Klewer atau yang dulu dikenal dengan Pasar Slompretan. Di sini di gapura ini di sebelah samping, tepatnya di tengah-tengah jalan Rajiman yang menghubungkan Keraton Kasunanan Surakarta sampai ke Kartosuro. Di sebelah tembok gapura ini ada tulisan aksara Jawa yang berbunyi, mungkin bisa berbunyi kaparenging karso dalem sampean dalem ingkang sinuhun ingkang minulya saha ingkang wicaksana Kangjeng Susuhunan Pakubuwana Senopati ing Ngaloga Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama ingkang kaping 11 Iyasa gapura punika amargi ing dinten Senin Wage tanggal sapisan bulan Saban tahun Jimawal angka 1829 Kuku Prangbakat Dewi Sri Tulus Tungle Wasesa Sagara Sanggar Waringin wanci jam 12 siang sinengkalan gapuraning sinengkalan gapura Rinenggo Samadyaning Praja utawi kaping 26 September 1938 sinengkalan ngesti Uninga gapuraning ratu. Jadi di sini gapura ini dibangun pada zaman Pakubuwana ke-10. Begitu apa yang tertulis di gapura batas kerajaan Keraton Kasunanan Surakarta yang terletak di dekat Pasar Klewer. Demikian, selamat siang.